Pergilah berpetualang, datangi tempat-tempat baru bagimu. Hirup udara dan bau tanahnya, selami kehidupan masyarakatnya, sehingga fakta-fakta baru akan meninggikan kecerdasan hidupmu. Halo, saya Bang Den. Saya Kak Beda. Kami pasangan suami istri yang sedang keliling Indonesia dengan mobil. Lebih 6 tahun hidup di jalan, menikmati keindahan alam dan kebaikan hati bangsa ini. Perjalanan tanpa batas waktu, ke tempat-tempat tanpa batas, ke mana saja. Keluar makan ini? Iya. Oh, Orang Lemaru dong ini yang makan yang enak sudah. makan enak itu. Iya, Bang, Riki. Adik nama siapa? Ana Mariki. Ini adalah cerita petualangan kami menembus pedalaman Papua Barat. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya road trip Indonesia akan melakukan perjalanan yang sangat menantang dan sangat seru, walaupun memang berisiko ya. Ini besarnya nih. Sebelumnya memang tidak banyak informasi yang kami punya tentang Papua dan Papua Barat selain dari berita media dan internet. Kalau masalah keindahan alam dan kekayaannya pasti sudah tidak diragukan lagi. Papua, luar biasa Papua. Tapi selain itu, berita-berita negatif tentang keamanan, konflik, dan kontak bersenjata sempat membuat kami khawatir untuk eksplor lebih dalam lagi. Berawal dari perkenalan kami dengan Om Yuda dan Tante Vegi, penonton setia road trip Indonesia yang tinggal di kota Sorong, Papua Barat. Om Yuda adalah seorang lawyer yang juga punya hobi camping dan overland. Lagi dia diundang makan sama Om Yuda. Om Yuda ini lawyer. Menurut Om Yuda, sayang sekali kalau road trip Indonesia selama 3 bulan di Papua Barat hanya berada di kota Sorong saja. Harus merasakan juga bagaimana perjalanan ke pelosok Papua atau mencoba jalur Trans Papua Papua Barat. Karena itu Om Yuda menawarkan road trip Indonesia untuk melakukan perjalanan ini. Kata Om Yuda, kalau ragu dengan kondisi kesiapan mobil kami Sterling Senja, Om Yuda bersedia meminjamkan mobilnya yang relatif masih baru dan sudah dimodifikasi untuk jalur Papua ini. Siapa sih yang gak kepingin eksplor Papua? Aku rasa setiap petualang Indonesia memimpikan untuk bisa menjelajah ke daerah-daerah terdalam di Papua yang sangat indah ini. Sterling Senja memang kita mau tinggal. Ya. Jadi Bang Den dan Kak Beda akan mencicipi atau menjajal mobilnya Om Yuda Fortuner 4x4 ini. Bagaimana rasa mengendarainya? Fortuner tahun berapa Om? Fortuner Theater Drive tahun 2020. 4-wheel drive, Ya. Matic ya, Ya, 4x4. Nah kita mau yang satu tahun 2020, yang satu tahun 2004. 16 tahun sebenarnya. Platnya B nih. Oh iya, plat B. Nah, kan ini Ini- sekarang kita ada di Papua nih. Oh ini kebetulan mobilnya ini aku beli di Jakarta. Kenapa di Jakarta Om? Kenapa nggak di sini? Ya kalau di sini pertama indirnya lama ya. Indir lama kebetulan ya harga juga terpautnya cukup lumayan lah Oh begitu ya? dibandingkan dengan kita biaya pengiriman ke sini kan. Oh. Boleh tahu ini mesin berapa cc? Ini 2402 KD. Fortuner ini sudah dimodif? Ya, Modifikasinya boleh dikatakan semi off-road lah ya Om? Ya semi off-road. Ini winch kapasitas berapa Om? 6 ton nih. Bumper belakang ini? Nah ini sama nih. Modifikasi custom ini untuk overland. Ban cakar. Bannya sudah pakai bahan cakar, Maxxis Big Horn, ganti. Kaki-kaki, per-per juga. Kaki-kakinya semua sudah saya ganti dengan Iron Man. Bumper depan ini sengaja saya pasang ini. Ini tadinya rencana mau pasang bumper besi semuanya, tapi saya kan ada gunakan daily juga kan Iya, iya, iya. untuk kerja. Awning ini pakai Darce. Memang ini dipersiapkan buat ke alam juga. Overland ya. Buat overland, buat adventure. Nah, ini sudah ada kursi, kompor, tenda camping. Ah, ini kita coba dulu. Ini tinggal Ini, tutup. Oh, tekan. aduh, kan. Sorry teman-teman, maklum ya. Norak banget ya gua. Kalau pintu belakang ini dia tinggal tekan ini. Ya. Set. Set. Asik. Ya kan? Terus kalau mau tutup, Tinggal pencet aja. pencet Ya. aja. Nah. Ini yang paling modern ini sekarang teknologinya. Nah, korek-korek di sini sama dia. Nah, sudah terbuka dia. Klek. Ya, Baru ya. kita pencet ini. Cek. Nah. Oh, ke samping ya. Mantap. Tombol ajaib ini, 4-wheel drive Nah, ini. yang 4-wheel drive-nya itu di mana, Om? Nah, ini nih. Ini untuk 4-wheel drive kalau kita masuk medan
off-road, jalan-jalan sertu, kita bisa langsung over ke sini. Tapi kalau yang berat, ya kita tekan sebentar, kita motor ke sini. Hari ini kita menggunakan Fortuner ini. Rencananya mau kemana, Om? Kita hari ini ke 1001 Sungai, Sorong Selatan. Memang selama kami di tanah Papua ada dua faktor yang menjadi kekhawatiran kami. Pertama, masalah kesiapan mobil kami Surling Senja untuk dibawa ke jalur Trans Papua yang selama ini kami tahu dan sudah kami pelajari hanya dilalui oleh kendaraan-kendaraan berspek khusus yang sudah dimodifikasi pula. Oke teman-teman, ini tim kita yang akan berangkat hari ini. Kita harus perkenalkan dulu satu persatu. Om Yuda, Kak Beda, Kak Vegi. Jadi kita 2 unit ya Om ya? Ya. Fortuner, Bang Den sama Kak Beda, Pajero, Om Yuda sama Kak Vegi. Surling Senja tidur dulu dia di sini, istirahat. Dah, Surling Senja, kamu istirahat dulu ya. Kita cuma 2 hari kok. Sayang, kamu jangan norak ya. Bismillah. Hati-hati ya sayang, mobil orang. Sayang nih apa nih? Mana? Nih. Nah, ngerti kamu aja dong, aku lagi nyetir. PWR mode. Power mode berarti. Terus? Kamu nggak usah lihat ke belakang, nengok begitu, di sini ada nih. Tuh, lihat tuh. Oh iya. Oh, Nora dasar tuh. Di sini Ada. ada. Lagi. Om, kalau matiin mesin yang mana, Om? Nah, ini tinggal dipencet doang nih matinya nih. Oh, ini. Ya, ini dipencet tombol. lagi mati. Malu gak sih kamu Nora begini kalau pakai mobil-mobil bagus? Biasa aja pakai Nora. Nah, selama kami stay di Sorong, Papua Barat, beberapa kali kami mendengar berita adanya konflik dan kontak senjata di beberapa titik. Nah, kami sebagai orang luar yang tidak cukup mengenal situasi dan medan, tentu wajar kalau khawatir untuk berpetualang sendiri-sendiri di sini. Tapi Om Yuda meyakinkan kami bahwa perjalanan kali ini kami hanya akan diajak ke tempat-tempat aman saja, jauh dari tempat-tempat konflik seperti Kabupaten Maibrat dan daerah Petik Bintang. Daerah Petik Bintang ini kabarnya sangat indah. Fortuner kalau mau kejar Pajero harus pakai power, kalau nggak dapat sama Pajero ganti. Oh, nggak dapat sama Fortuner, jadi kita harus nyalain aja powernya itu ya. Kalau nggak nanti ketinggalan sama Pajero ganti. Ini yang dari zaman Belanda nih, Om? Ya, zaman Belanda ya. Wow. Ini kayak alatnya juga masih alat lama ya, alat dulu ya. Jadi sekarang jam 12.18 kita sudah berada posisi masih Kabupaten Sorong ya Om ya. Kita belum masuk Kabupaten Sorong Selatan. 24 jam ini dia. Berpuluh-puluh tahun nggak habis-habis minyaknya. Ular apa? Ada ular. Berbisa kah ularnya? Coba lihat. Ini udah dijual ini buat Hah? Berapa mau beli dijual? nggak? Itu dijual. Wah, ada sejuta. Berapa dijualnya? 400.000. Oh, Itu ular apa namanya? Tanah. dia tidak berbisa kah, Adik? Tidak berbisa. Tidak berbisa kah? Tidak berbisa ya? Iya, tidak. Tapi bagus warnanya ya. Iya. Ini lagi ya? Warnanya bagus, Om. Ular makan itu. Ular makan ini. Iya. Oh, Orang Aimaru dong ini yang makan yang enak sudah. makan enak itu. Iya, apa itu Ricky? Adik nama siapa? Anak Mariki. Nah, Ricky. Asing. Oh, oke. Ini dia mau jual teman-teman. Ini biasanya ular buat makan enak. 400.000 harganya. Ular apa namanya? Ular patula tanah. Patola tanah. Patola itu piton. Iya, piton. Biasa Oh, panggil piton. piton. Oke, mantap. Oke, aku kasih dia jajan aja. Yuk. Seorang satu ada 4. Makasih. Satu. Mama 1. Kasih ya. Makasih. Tuh. Hati-hati. Jangan sampai digigit.
makan siang di Oke guys, rest kita area. siang di sini. Ternyata ada rest area di sini ya. Banyak juga mobil berhenti tuh. Mati nasinya di mana? Nggak tahu. Puter kali. Ini apa nih? Ini AC nih. Nasi. Iya benar. Pintar kamu. Ada tulisannya. Nah ini rumah makan sederhana ini memang tempat buat transit. Dia ada di tengah-tengah hutan. Mana rusa Om di pojok? Oh itu yang di situ rusa. Saya nggak ada daging rusa situ. Mana daging rusa kamu? Karena memang kalau sepanjang jalan Trans Papua ini kita lihat kebanyakan sih memang kalau nggak Fortuner, Pajero atau Triton dan Hilux yang paling banyak itu. Om, kalau starter gimana caranya Om? Kalau starter gimana caranya Om? Starter? Ya, dipencet aja. Yang penting Yang tadi sama juga. kuncinya harus di dalam. Ya. Ini harus di dalam. Ya, kan? Terus pencet ini. Ya, injak tapi itu injak. Injak rem, Ya, injak, ya, injak. injak rem. Ya, kan. Oke. Oh iya juga buat teman-teman yang ingin support perjalanan road trip Indonesia, jangan lupa kita masih ada t-shirt hitam, ada hijau, ada kuning, ada merah, ada biru, banyak lah kalau warna. Silakan nanti kalau mau pesan ada nomor handphone di bawah atau di kolom deskripsi. Ada juga mug, ada topi dan ada stiker. Oke? Terima kasih. Baik kan? Ada apa ini Kang? Ada tidak tahu palang jalanannya. Palang-palang ada. Oh apa ini? Rusa. Anjing. Anjing. Kena tabrak. kah? Gua lihat. Anjing kena tabrak. Kenapa Dek? Mobil tabrak anjing. Mobil tabrak anjing. Oh, iya. Waduh, 2 ekor anjingnya. Oke. Jadi kalau tabrak anjing di Tabrak anjing kan dipalang, dipajak di jalan-jalan ganti. Oh, begitu ya. Jadi di sini kalau ada kendaraan tabrak anjing di jalan raya, jalanan dipalang dan mereka minta ganti rugi. Buat semua pengendara itu dia minta. Begitu ya, Om ya? Nggak ganti rugi itu masih bagus itu, nggak dipalang total. Oh. Biasanya dipalang total ganti. Kalau dipalang total maksudnya bagaimana itu? Oh. Harus ada yang pihak pemerintah atau kepolisian datang buka. Ada ganti rugi yang jelas baru bisa dilepas ganti. Oke, di kopi. Terima kasih infonya. Jangan sampai kita nabrak anjing. Hati-hati di jalan. Harus ekstra hati-hati berkendara di Papua. Jangan sampai menabrak anjing atau babi. Karena harus bayar denda dan ganti rugi yang tidak sedikit. Apalagi kalau yang tertabrak babi atau anjing betina. Maka dendanya akan berkali lipat dikali jumlah puting susunya. Untuk kasus tabrak lari setelah menabrak hewan, maka masyarakat akan memalang jalanan dan meminta kepada setiap yang lewat untuk membayar denda. Kalau tidak, jalanan akan dipalang atau ditutup. Mungkin terdengar tidak adil ya, tapi begitulah setiap daerah mempunyai adat istiadat dan tradisinya masing-masing yang sudah turun-temurun dari nenek moyang mereka. Sorong Selatan sudah Jadi ini sampai. kita masuk ke Kabupaten mana, Om? Kabupaten Sorong Selatan ganti. Tadi kita pertama berangkat itu namanya Kota Sorong. Kota Sorong. Kemudian kita melewati Kabupaten Sorong. Setelah Kabupaten Sorong kita masuk sekarang namanya Kabupaten Sorong Selatan. Jadi sudah 3 kabupaten kota yang kita lalui. Setengah 3. Ini udah aku cas. Kita tukar dulu. Ya, mantap. Ini cas lagi sini. Nih. Ini hadiah dari Om Noel, Camper Van Indonesia. Terima kasih. Kita nggak tahu ini diantah berantah. Udah tidur enak. Kak Beda mah udah tidur enak. Ini sebetulnya perjalanan ini kita agak-agak serem-serem ya teman-teman ya. Kalau aku tuh agak takut lewat ini karena ini kita mengarah ke Kabupaten Maibrat sebetulnya. Nah, Kabupaten Maibrat itu kemarin kan terjadi beberapa kali kontak senjata antara. Tapi bukan yang berat sininya. Iya, pokoknya terjadi kontak senjata beberapa kali. Jauh lagi. Yang pertama itu
TNI korban 4 orang. Yang kedua itu belum lama ini korban lagi 2 orang yang lagi perbaikan jembatan itu. Jadi sebetulnya waktu diajak ke sini kami tuh takut. Ya mungkin kita nggak ngerti ya, mungkin jauh ke dalam atau apa. Tapi kan kalau namanya kita orang luar, dengar kata Maibrat aja udah serem duluan. Jadi mohon maaf buat teman-teman di Maibrat atau di mana, karena kita memang tidak mengerti situasinya. Sepanjang perjalanan sangat sepi sekali. Nyaris tidak ada kami berselisih dengan mobil lain di sini, meski kondisi jalan sudah cukup bagus dan pemandangan hutannya indah sekali dengan suara-suara burung di sepanjang jalan. Selama di Papua atau Papua Barat tepatnya, baru ini perjalanan yang masuk ke pedalaman. Kenapa Om Aman? Aman, Bang Den, aman. Kasih duit ya, udah dibayar sini. Oh, Oke. Jadi sekarang kita sudah masuk kabupaten apa ini Om? Maibrat. Ternyata Kabupaten Maibrat itu indah, guys. gerak kamu. Waduh, rokok guys. Kita juga orang bilang jauh itu. Yang penting kalau kita ke sana mau untuk apa? Kita lebih baik merantau begini cari aman. Iya ini. Tadi bilangnya nggak mau sampai Maibrat, tadi pagi akhirnya sampai juga kita di sini. Udah, balik kanan kita ke Sorong Selatan. Iya, itu danau. Maru. Oh, itu danau di sebelah kiri. Luar sudah. Daun gatal-gatal, bukan daun gatal-gatal, daun gatal. Satu aja. Daun apa, Kak? Daun gatal, ini untuk pegal-pegal kayak gitu. Jadi kalau orang sini kalau capek-capek harus pakai daun gatal. Oh, gitu. Dibetis, enak banget. Diapain dia? Digosok-gosok apa diminum? Ditempelin, usap. Oh, gitu. Di daerah-daerah yang capek. Daerah yang capek. Oke, Mama. Itu nama daun gatal, Mama? Iya. Gatal. Daun gatal nih namanya nih. Tadi kalau di Jakarta entah apa namanya ya. Aduh, sorry Mama lepas dia, Mama. Oh, dia lancip-lancip. Iya, nanti najam ininya. Ininya yang ditaruh di badan kita yang pegal-pegal kayak gitu loh, diusap di belakang. Ya, belakangnya. Oh, gitu. Oh. Dari Maibrat, perjalanan kami lanjutkan menuju Temina Buat, ibu kota Kabupaten Sorong Selatan. Kami sering singgah untuk membeli apa-apa yang unik yang dijual oleh mama-mama di pinggir jalan. Itu yang di botol apa, sayang? Minyak kelapa. Coba aku cium dulu ya. Oh iya, minyak kelapa. Tapi dicampur sama daun-daun. Oh, ada sungai di sini. Masih alami sekali, natural. Masih kelihatan, dasarnya masih kelihatan. Terima kasih. Terima kasih, Mama. Dadah. Dan kami sudah tidak tahu lagi apa nama daerah yang kami lewati dan singgahi. Yang pasti sangat sepi dan dikelilingi hutan lebat. Akhirnya kita baru ini nih masuk yang sampai ke pelosok-pelosok Papua ya, sayang. 17 kita sampai di distrik Wayer namanya. Ini pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, distrik Wayer. Mana Om kita, Om? Sebutannya ada Kampung Sesur loh. Kampung Sesur.
distrik Sesor Wayer. Sebentar lagi gelap, kami sampai di sebuah distrik dan kehilangan arah tujuan. Om Yuda terpaksa turun dan bertanya arah kepada penduduk. Jangan sampai kita kemalaman di tengah hutan ya. Om nanya dulu tuh. Dia bertanya sama orang ini karena udah nggak tahu jalan lagi. Kita udah tersesat, udah tersasar entah kemana. Bagaimana Om? Mana kita? Lanjut nih. Sudah betul jalannya? Oke. Betul jalannya katanya. Sepertinya kita kehilangan arah. Om Yuda sudah bertanya lagi sama penduduk sekitar. Kayak beda dengan ini ke hotel bisa. Ayo, maksudnya kita kemana? Saya tes masuk ke sini loh. Oh, Ke cek sungai yang itu. oh ya. Berapa jauh? Masih ini kurang lebih 10 kilo. Dadah, kita berpisah dulu di sini. Menjelang kota Teminabuan, Kak Beda dan Kak Vegi lanjut ke hotel, sementara Bang Den dan Om Yuda masih harus cek atau survei sebuah spot yang akan kami kunjungi besok. Desa Sesor namanya, letaknya masih jauh masuk menembus hutan lebat. Perjuangan belum selesai hari ini guys. Pas jalannya kan aspal. Jam berapa kira-kira kita sampai di situ, Om? Ya. Kira-kira jam berapa jarak? Kalau dari ini paling bisa sampai di sana 30 menit. Jalurnya hutan lebat, guys. Pohonnya tinggi-tinggi. Oh, sungainya besar. Wow. Bagus? Mantap. Mantap. Kayak Laguna. Tapi airnya mengalir aktif nih. Oh, keren. Kayak air terjun. Akhirnya kita sampai sebelum gelap. Jam 6 pas sampai di sini. Karena Om Yuda gaspol tadi. Bapak tadi Bapak lagi ada apa? Bikin apa? Ada acara bayar harta. Bayar pukian orang Papua bayar. Setelah kita pastikan lokasinya, kita kembali pulang ke kota Teminabuan. Di tengah jalan, seorang bapak stop kita mau menumpang ke kota. Kalau di sini biasa ya guys, saling baku bantu, saling memberi tumpang. Oh, kepala kampung persiapan. Persiapan di kampung Poldolo. Buka kaca saja Pak ya? Ya nggak apa-apa. Nah itu. Nah, oke. Saya ini kan bikin jalan ini terus sampai tembus Sesor, sampai tembus Wali. Oh iya. Bapak kepala kampung persiapan Adam Karzau. Oh, mantap. Bapak, 15 kilo jaraknya. Sudah ngopi ya. Kita pakai Fortunernya Om Yuda ini memang karena dia mobil baru, jadi dan kaki-kaki juga semua sudah dipersiapkan untuk overland, jadi jalan-jalan jelek itu tinggal terabas aja. Kemudian kita juga kan jarang pakai AC ya kalau pakai seruling senja. Kalau ini kita jalan full AC, jadi nyaman sekali. Yang kedua, gasnya tuh empuk banget ya, jadi tinggal tekan-tekannya itu nggak capek kaki kita. Oke. BBM-nya irit banget. Tadi aja kita sudah jalan dari jam berapa ya, kita jalan tuh jam 11 lah katakan, sampai sore itu baru 1/4 aku lihat. Besok kita cek ya. Tenaga lah, powernya luar biasa. Powernya juga luar biasa karena mobil baru ya, tanjakan-tanjakan semua dia hajar. Tikungan-tikungan juga enak. Jadi secara keseluruhan ya pasti mantap. Kenyamanan? Nyaman dong, nyaman. Namanya juga AC, joknya kulit lagi. Joknya kulit. Begitu. Aku tadi naik mobil KPG sebentar, aku lebih nyaman di sana. Iya, karena bannya itu standar. Oh gitu. Bukan ini juga desain interiornya. Oh tentu, karena itu perempuan ya. Iya kayaknya sih, nggak tahu ya. Mungkin lebih ke perempuan. Tengahnya itu kan laki-laki luas. Tengahnya itu lega. Ya. Banyak kontainer tempat-tempat. Jadi nanti siapa tahu kita akan mendapat endorsement untuk perjalanan kita selanjutnya. Seruling saja kita memperbaiki, bagus-bagusin semuanya. Nah kemudian karena dia sudah tua, sudah berumur, jadi kita simpen saja. Keluar hanya untuk untuk kopdar, untuk acara-acara komunitas atau ada undangan apa, baru kita pakai keluar tuh seruling senja. Untuk hari-hari ataupun untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya, kita sudah harus pakai mobil baru, jangan pakai mobil tua lagi. Itu. Kasihan bebannya udah berat ya. Iya, kalau seruling senja memang tugasnya sudah selesai dan sudah sangat luar biasa. Tugasnya selesai dengan baik, luar biasa, sempurna sekali. Jadi kita akan berterima kasih dengan seruling senja. Nah, buat teman-teman
buat merek-merek brand-brand mobil yang mau support, mau endorse perjalanan road trip Indonesia, keliling Indonesia maupun keliling dunia, boleh silakan. Kita dengan terbuka kok, kita orangnya terbuka banget ya, jadi nggak terlalu yang gimana-gimana gitu. Oke, sementara itu laporan perjalanan road trip Indonesia. Terima kasih. Sekian dulu ya petualangan hari ini. Besok kita gas lagi. Salam sayang. Buat teman-teman yang ingin mendukung perjalanan road trip Indonesia, kita masih seperti biasa, kita ada jual t-shirt road trip Indonesia. Apalagi sayang? Itu ada t-shirt, ada mug, ada topi, ada stiker. Warna-warna kaosnya itu banyak sudah. Terus desain-desainnya berbeda. Ada merah contohnya, hijau army, biru navy, kuning. Banyak lah ya pilihan warnanya. Banyak warnanya. Dan kita juga ada storage bag nih teman-teman. Kita jual storage bag ini buat di ban serep. Untuk ukuran ban apa aja ini bisa. Ya buat teman-teman yang suka overland, yang suka off-road, atau yang suka modifikasi mobilnya, ini juga cocok sekali. Ini bahannya sangat bagus dan kuat ya. Ini udah hujan panas, udah kita pakai bertahun-tahun masih kuat juga teman-teman ya. Cara pesannya ada di kolom deskripsi atau nomor WA aku di bawah sini nih.